Nah, teman-teman, berjumpa lagi ya. Kebetulan pada kali ini ada salah satu komentar dari teman kita. Ini menanyakan ya, kalau pakai karyawan berapa gaji karyawan seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan manajemen ya. Termasuk saya sendiri ingin menceritakan pada teman-teman semua kegagalan-kegagalan ya, yang memang menurut saya pribadi, saya sendiri itu gagalnya karena manajemen, gitu kan, manajemen usaha itu sendiri ya. Jadi sudah berkali-kali saya itu mencoba untuk bangkit, dan beberapa kali juga saya sempat ya dikatakan sudah apa ya, membuka beberapa cabang gitu teman-teman ya, untuk usaha odading dan cakwe ini. Tapi akhirnya itu semua banyak yang kandas, terutama yang masih bertahan sampai saat ini yang ada di Kalimantan seperti itu. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan karyawan, artinya seperti itu ya, berapa gaji atau bagaimana sistem yang harus eh, kita laksanakan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Ketika saya itu merintis usaha seperti ini, kuliner seperti ini, dulu awalnya adalah ketika saat saya berada di Jogja, dan saya mencoba untuk membuka beberapa cabang. Pertama itu adalah 3 cabang waktu di Klaten ya teman-teman. Jadi kebetulan saya dulu lama di Jogja, jadi pas saya ngerti dagang Odading dan Cakwe ini adalah ketika saya kuliah di Jogja dan membuka usaha itu. Yang pertama adalah di Klaten untuk cabang seperti itu ya, artinya sekali tiga tempat seperti itu. Nah, di situ saya mulai belajar teman-teman ya, mungkin karena saya sendiri terlalu instan gitu kan, sehingga belajarnya otodidak. Dan apa, dengan sistem lah, dengan sistem kita mencari mitra teman kita sendiri seperti itu. Dan ada juga yang kita anggap orang memang yang kita bayar mutlak seperti itu, dan ada sistem pengelola kan seperti itu. Nah, disinilah letak mungkin ya kekeliruan saya juga. Jadi manajemen untuk membuat usaha odading dan cakwe ini memang begitu rumit ya teman. Mau kita bagi hasil, kadang zaman sekarang itu sulit sekali mencari orang yang sepaham dengan kita. Kalau kita hanya sebatas membayar seperti karyawan, itu nanti tidak lama seperti itu. Nah, yang kedua, ketika saya beranjak ya teman-teman ke Palembang dulu, saya juga sempat membuka beberapa cabang, bahkan kerjasama dengan orang sana. Itu saya sistem, artinya karena dulu di sana itu yang pada saat itu beberapa cabang ya, mungkin 5 atau 6, saya agak lupa juga. Itu di tahun 2014 teman-teman ya. Jadi stan-stan itu yang ada di lain-lain itu hanya sistem store, artinya dari produk juga kita hanya produk di tempat satu gitu seperti itu, dan yang di tempat lain itu hanya menjualkan seperti itu. Jadi kita membuatkan gerobak ataupun etalase kalau di sana dulu ya, etalase. Jadi di beberapa cabang ini hanya kita setorkan setiap pagi seperti itu ya, ada tim sendiri ya. Nah, di situ juga siklusnya sebenarnya berjalan lumayan, tetapi tidak serame identik kita. Artinya kalau kita kan identiknya gini ya, ketika kita membuat usaha ini, jadi goreng dan ngesap ataupun motong-motong itu kan ada di tempat penjualan ya. Jadi kalau kita cabang untuk hanya jualan seperti itu, dia tetap laku, cuma tidak bisa signifikan. Artinya tidak bisa berkembang secara seperti yang biasa kita lakukan seperti itu. Dan yang terakhir kemarin saya berada di Kalimantan, dan sampai saat ini masih ada 3 tempat ya teman-teman yang masih bertahan. Ya sempat dulu mungkin waktu di Samarinda aja ada sekitar 4 ya, 4 atau 5 cabang dulu itu, dan akhirnya tinggal 3 sekarang, yang karena ini yang lola adik saya seperti itu. Dan di Sangatta pada sempat saya membuka 2 juga yang mengelola teman, dan itu semua tidak jadi seperti itu. Hanya yang bertahan di Kalimantan yang dikelola adik-adik, karena itu yang memang seperti hak kita sendiri ya seperti itu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan kita membayar berapa karyawan itu teman-teman, ini yang agak rumit teman-teman ya, karena sistem kerja kita ya. Nah, saya sempat membayar beberapa orang, bahkan yang sampai sekarang itu yang di Kalimantan dengan sistem ya, kalau bantu di tempat jualan saja, artinya bantu goreng,
bantu jualin seperti itu, dia tanpa harus ke kontrakan kita, harus ikut ngadon seperti itu ya. Kalau di Kalimantan sekarang tuh 50.000 per jualan ya, artinya per sekali per hari apa gimana itu, karena berangkat waktu kita sudah mulai siap-siap, ibu-ibu seperti itu kan berangkat, nah, cukup membantu. Jadi kita tidak menanggung hariannya, hanya mungkin ya jajan di tempat itu ya, artinya di tempat jualan wajar ya seperti itu. Jadi 50.000 per harinya seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang memang khusus membantu saya pada saat di Kalimantan, itu sama, cuma semua tanggungan itu ada pada kita. Jadi dari mulai tempat tinggal, dari mulai konsumsi seperti itu kita yang nanggung semuanya. Itu kalau kita dengan sistem karyawan. Dan itu ya kalau yang bantu ibu seperti ibu-ibu tadi yang 50.000 gajinya teman-teman, itu sampai sekarang masih bertahan ya seperti itu, karena lepas harinya mereka juga daripada tidak ada kerjaan, dan dengan segitu kan sudah lumayan teman-teman, 50.000 ya. Nah tapi kalau orang lain istilahnya kayak apa ya, memang sengaja ikut jualan seperti itu yang full ya, full itu dengan gaji 50.000 per hari, tapi tanggung kita sendiri ya. Kita itu kekurangannya adalah ya mungkin dia merasa tidak berkembang sehingga nanti bisa apa ya, menyalip kita kan seperti itu. Artinya dia bisa mempelajari di dalamnya sehingga kalau sudah jadi dia akan resikonya akan membuka sendiri kan seperti itu teman-teman. Itulah beberapa yang pernah saya alami teman-teman. Kemudian ada juga sistem saya ya teman-teman ya. Sistem itu adalah bagi hasil ya. Jadi kita beri usaha, jadi kita ajari gitu kan. Saya kemarin sempat seperti ini kan, saya ajari teman gitu kan untuk usaha ini mulai dari nol ya, modal dari kita semua. Kemudian kita ada perjanjian seperti itu, kita bagi hasil, dan itu beberapa kali saya lakukan. Bahkan di Jogja itu dulu sempat beberapa orang, tapi memang untuk awet lama itu tidak bisa teman-teman. Paling kuat-kuatnya itu hanya 2 tahun. Bahkan saya yang kemarin di Kalimantan pun akhirnya tidak berjalan mulus. Karena apa? Usaha yang sudah jadi saya tinggalkan, saya berikan pada teman-teman seperti itu. Ya mungkin sebulan 2 bulan itu lancar, tapi setelah kita lama gitu kan cuma berjalan, ya itu kendalanya banyak sekali ya. Namanya sekarang itu namanya uang ya teman-teman. Itu sangat riskan sekali, sehingga ya mungkin dengan sistem kalau teman ataupun kita manajemen tidak kuat, disitulah kecolongan kita seperti itu. Akhirnya usaha yang kita berikan itu tidak semulus apa yang kita harapkan kan seperti itu. Jadi kegagalan inilah yang cenderung terjadi ya. Nah berbeda dulu waktu saya di Jogja, pernah saya juga seperti ini teman. Pada saat itu kan, jadi memang usaha yang sudah jalan yang saya merintisnya saya berikan kepada orang lain, tapi dengan sistem ya, artinya kamu setor sekian aja seperti itu. Jadi entah itu dapat banyak sedikitnya terserah gitu kan. Jadi pada saat itu ya, tapi itu tahun 2000 berapa ya, tahun 2000 mungkin 15 16 seperti itu, hanya bertahan 2 tahun. Jadi setiap bulannya mereka hanya setor 500.000 kan pada saat itu, karena memang dagang saat itu mungkin tidak terlalu banyak, mungkin 11 kilo sampai 13 kilo kan seperti itu. Dan ini kita hanya meminta 500.000, dan itu lebih awet lagi ketimbang ketika kita memasrahkan usaha yang benar-benar tidak ada target seperti itu. Ya kalau bulan pertama keduanya itu masih lumayan bagus ya, setelah 3 bulan ke sana ada kendala saja, dan akhirnya usaha itu jatuh ya seperti itu. Nah itu ya teman-teman, yang manajemen yang saya lakukan itu memang keliru semua seperti itu. Dan hingga saat ini pun kemarin saya sempat mengajari teman seperti itu, bahkan ingin dibukakan usaha, tetapi setelah di jalan juga akhirnya tidak jadi ya, karena tidak tahu kendalanya yang bersangkutan sendiri akhirnya mengundurkan diri kan seperti itu. Nah itu kesulitan kita itu ya teman, kesulitan dalam manajemen usaha kita karena tanggung ya. Padahal waktu di Palembang dulu saya juga sempat berpikir untuk membesarkan usaha ini ya teman. Jadi cabang-cabang yang sudah saya siapkan itu bahkan modal yang sudah lumayan pada saat itu ya, akhirnya ya kandas juga karena memang apa ya, agak sedikit rumit ya. Tapi saya melihat beberapa teman-teman saya juga di Jogja, ada yang mungkin satu orang mempunyai 2 gerobak 3 gerobak itu masih juga bertahan walaupun tertatih-tatih ya, tapi ada yang konsisten. Jadi memang
ya memang kita itu intinya kalau kita membawa orang ya teman, membawa orang yang di luar jangkauan kita, artinya entah itu bukan saudara kita, itu orang jauh, yang apalagi orang yang baru kita kenal, itu lebih lebih riskan lagi. Tapi kalau orang-orang yang memang itu entah family kita ataupun kerabat-kerabat di sekeliling kita, itu masih bisa menjamin itu agak lama ya teman. Tapi kalau orang-orang yang ikut, hanya sekedar ikut, saya yakin sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka sudah berpikiran mereka akan buka sendiri, apalagi tahu kunci ya, kunci di dapur kita. Artinya resep-resep yang kita eh, perlihatkan, kemudian karena kebiasaan membantu membuat adonan, cara menjual segala macam, nah itu kan kuncinya terbuka semuanya. Itulah kadang tidak awetnya orang itu ikut kita, kendalanya seperti itu ya. Kalau bagi kita sih sudah bermanfaat ya, mungkin buat orang orang lain ya, tapi kan pada dasarnya kalau sebuah usaha itu yang merugikan kita sendiri teman-teman. Nah itulah kendala-kendala yang saya alami, sehingga pada saat ini pun saya teman-teman ya, bukan kadang terbesit di sini tuh sebenarnya. Kalau untuk mengembangkan itu masih potensial, cuma karena saya berpikir dari pengalaman dulu ya, jadi kayaknya tuh udahlah, udah masanya bukan untuk berpikir seperti itu gitu. Yang penting jalanin aja saat ini, kita nyari nyamannya kehidupan ini ya teman. Mungkin masa-masanya sudah tidak seoptimis dulu, tidak sekuat dulu, sehingga menjadikan semangat ini luntur. Nah, tapi tidak tahu ya setahun 2 tahun ke depan kalau berubah pikiran. Nah, kebetulan juga sayang sekali ya teman-teman. Jadi saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya ini baru ya, karena ada YouTube itu saya kan baru di 2 tahunan lebih ini ya. Jadi saya tidak bisa dari awal dulu. Coba kalau saya tahu konten dari zamannya awal-awal, ataupun YouTube masih awal-awal saya ngerti, mungkin saya selalu update ya. Tapi karena baru 2 tahunan saya ngerti, jika berbagi pengalaman dari teman-teman semua ya, sekarang baru 2 tahun lebih ini ya. Nah jadi sekilas itu ya teman-teman. Kebetulan ada salah satu pertanyaan dari teman kita ini ya, Bang Ridwan Nagato ya, tentang karyawan. Saya menjawabnya seperti itu. Dan ya mungkin kalau teman-teman ingin mengembangkan lagi, carilah ide-ide yang cemerlang sehingga nanti usahanya itu lebih berhasil. Oke teman-teman, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.